Assalamualaikum dulurku se-Indonesia. Piye kabare? Semoga kambingnya tambah banyak, tambah sehat, tambah laris. Amin. Lur, banyak orang ngira penggemukan menjelang kurban itu gampang. Tinggal beli kambing, kasih makan banyak, terus nunggu besar. Wis selesai. Padahal kenyataannya orang sesederhana itu. Di luar sana, banyak yang semangat di awal, tapi pas hari kurban makin dekat, kambingnya malah nggak naik signifikan. Badan kelihatan gede, tapi pas ditimbang hasilnya biasa aja. Ujung-ujungnya cuma capek. Pakan habis banyak, untung tipis, bahkan ada yang buntung. Nah, disinilah rahasianya. Bukan soal siapa yang punya modal paling besar, bukan juga soal siapa yang punya kandang paling mewah, tapi siapa yang paham cara mainnya sejak awal. Karena penggemukan menjelang kurban itu bukan sekedar ngasih makan banyak, tapi ada polanya, ada waktunya, ada strategi yang sering banget dianggap sepele. Dan lucunya, justru hal kecil itulah yang sering nentuin kambing itu jadi mesin cuan atau malah jadi beban. Makanya lur, sebelum lanjut, bantu subscribe dulu ya. Karena di video ini kita bakal bongkar pelan-pelan rahasia penggemukan menjelang kurban yang sering disembunyikan para pemain lama. Yang penting nonton sampai habis, karena dalam video ini kita bakal bongkar rahasianya. Oke lur, langsung aja. Kebanyakan pemula langsung fokus ke pakan. Pokoknya cari rumput yang banyak, beli konsentrat, kasih vitamin, kasih tambahan ini itu. Tapi mereka lupa satu hal yang penting. Kalau kambing bakalan dari awal salah pilih, salah beli, penggemukannya bakal berat. Ibaratnya gini lur, sampean mau ngebut tapi motornya dari awal udah rewel, ya susah. Bakalan yang bagus buat penggemukan itu bukan cuma yang kelihatan besar. Justru kadang kambing yang terlalu besar dari awal, harganya udah tinggi. Ruang naik bobotnya malah nggak banyak. Akhirnya marginnya kita sempit. Yang dicari itu kambing yang sehat, yang lincah, nafsu makannya bagus, kakinya kuat, bulunya nggak kusam, matanya cerah, pernapasannya normal, dan bentuk badannya punya potensi berkembang. Bahasa gampangnya, jangan cuma lihat gede, tapi lihat prospeknya. Kadang ada kambing yang pas dibeli kelihatannya biasa aja, tapi karena rangkanya bagus, tulangnya proporsional, dadanya lumayan lebar, dan makannya lahap, itu justru calon-calon yang bisa nambah bobot dengan cepat. Nek salah pilih bakalan, pakan sebanyak apapun bakal berasa bocor. Makanya para peternak berpengalaman itu biasanya lama di pasar bukan karena bingung, tapi karena mereka sedang membaca potensi. Mereka tahu untung besar itu sering ditentukan saat beli, bukan saat jual. Dan ini yang sering enggak disadari sama pemula. Mereka terlalu buru-buru lihat kambing murah langsung angkut. Padahal murah belum tentu menguntungkan. Bisa jadi murah karena pertumbuhannya lambat, pernah sakit, atau badannya memang susah berkembang. Jadi rahasia pertama penggemukan menjelang kurban itu dimulai dari mata yang teliti. Karena kalau awalnya benar, langkah berikutnya jadi jauh lebih ringan. Nah lur, setelah bakalan tepat, masuk ke rahasia berikutnya. Ini yang sering bikin orang salah paham. Mereka mikir makin banyak makan, makin cepat gemuk. Padahal kambing itu bukan tong sampah yang semua dimasukkan terus langsung jadi daging. Penggemukan yang bagus itu butuh pola, butuh ritme, butuh keseimbangan antara hijauan, tambahan penguat, air minum, istirahat, dan kondisi kandang. Kambing yang mau cepat isi harus nyaman dulu. Kalau kandangnya becek, pengap, terlalu lembab, atau bikin stres, nafsu makan bisa turun pelan-pelan. Memang nggak langsung kelihatan, tapi efeknya besar. Makan masuk, tapi pertumbuhan nggak maksimal. Lah terus apa yang bikin penggemukan lebih efektif? Yang pertama, jadwal makan harus rapi. Jangan hari ini pagi telat, besok terlalu cepat, lusa malah berubah lagi. Kambing itu juga butuh ritme biar pencernaannya stabil. Yang kedua, hijauan jangan asal banyak, tapi harus layak. Jangan kasih rumput basah berlebihan.
Jangan sembarang ambil pakan yang kualitasnya jelek, karena tujuan kita bukan bikin perut penuh, tapi bikin badan berisi. Yang ketiga, tambahan pakan penguat harus disesuaikan. Jangan kebanyakan karena pengen cepat. Ini yang sering kejadian. Baru beberapa hari dipelihara langsung dijejali pakan berat. Akibatnya kambing malah drop, mencret, atau makannya jadi kacau. Pelan tapi konsisten, itu jauh lebih penting. Yang keempat, air minum bersih harus selalu ada. Sepele ya, tapi ini salah satu kunci. Banyak yang fokus ke makan tapi lupa air. Padahal proses metabolisme dan pertumbuhan juga sangat tergantung dari situ. Dan yang terakhir, kambing harus dijaga dari stres. Jangan sering dipindah-pindah. Jangan terlalu ribut di sekitar kandang. Dan kalau ada kambing yang mulai kelihatan lesu, jangan ditunda penanganannya. Jangan ditunda penanganannya. Karena satu kambing sakit bisa ngaruh ke performa seluruh kandang. Intinya begini lur. Penggemukan menjelang kurban itu bukan lomba siapa paling banyak ngasih makan, tapi siapa paling paham cara bikin kambing nyaman, lahap, sehat, dan terus bertumbuh. Di titik ini banyak peternak mulai sadar. Ternyata rahasianya bukan di satu bahan saja, tapi di kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kapan sebenarnya penggemukan itu mulai terasa hasilnya? Jawabannya saat peternak tahu kapan harus mulai, kapan harus menahan diri, dan kapan harus jual. Ini rahasia yang paling sering bikin beda antara untung lumayan dan untung maksimal. Banyak orang telat masuk, beli bakalan saat harga sudah tinggi. Waktu menuju kurban terlalu dempet. Lalu maksa penggemukan dalam waktu singkat. Hasilnya, biaya pakan naik, bobot belum maksimal, harga beli sudah terlalu mahal. Akhirnya capek sendiri. Padahal pemain yang tenang biasanya sudah hitung dari jauh-jauh hari. Mereka tahu bahwa menjelang kurban, pasar itu bukan cuma soal kambing besar, tapi soal kambing yang tampil menarik, sehat, aktif, bulunya bagus, dan bobotnya terasa pas di mata pembeli. Jadi bukan sekedar gemuk, tapi juga enak dilihat. Karena pembeli kurban itu sering beli dengan hati juga. Saat melihat kambing yang gagah, bersih, sehat, dan profesional, mereka lebih mantap buat ambil. Maka penggemukan itu sebenarnya bukan cuma membesarkan badan kambing, tapi juga mempersiapkan penampilannya. Dan disinilah kesabaran jadi mahal. Ora usah gerusang-gerusu, nggak perlu panik kalau dalam beberapa hari belum kelihatan perubahan besar. Yang penting arahnya benar, karena hasil penggemukan yang bagus itu lahir dari ketelatenan, bukan dari tergesa-gesa. Jadi, kalau disimpulkan lor, rahasia penggemukan menjelang kurban itu ada di 4 hal. Yang pertama, pilih bakalan yang tepat. Lalu pakai pola pakan yang benar. Jaga kenyamanannya dan kesehatannya. Lalu masuk di waktu yang pas. Kalau 4 ini dijaga, insya Allah peluang untung jauh lebih terbuka. Dan yang paling penting, ternak itu bukan soal cepat kaya dalam semalam, tapi soal ngerti pola, sabar jalanin, dan telaten memperbaiki cara. Kalau dulur semua suka model cerita begini, jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng tentang dunia ternak kambing dengan cara yang gampang dipahami dan tetap seru diikuti. Matur nuwun wis nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi bekal buat sampean lagi siap-siap masuk musim kurban. Dan buat dulur yang pengen nambah wawasan, monggo lihat video lainnya. Masih banyak bahasan menarik seputar ternak kambing yang sudah aku siapkan. Pelan-pelan kita kupas bareng. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.